Aku lahir di Bandar Baru Langkat, 27 Desember 1923, di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi kebun dan udara Melayu yang lembab. Tidak ada yang menyangka bahwa kelak aku terlahir dari keluarga biasa, akan dibawa takdir untuk memasuki dunia paling gelap dalam Republik. Dunia yang tidak dicatat terang di buku sejarah dunia intelijen. Masa kecilku tidak muluk, tidak ada seragam kebesaran, tidak ada gelar yang mengiringi tiap langkah. Yang ada hanya disiplin. Disiplin Melayu yang keras, disiplin sekolah kolonial yang kaku. OSVIA mengasah pikiranku. Tetapi perang Jepanglah yang mengubah nasibku. Peta. Itulah awal mula aku belajar bahwa informasi lebih mematikan daripada peluru. Aku memilih bagaimana bisikan satu orang dapat meruntuhkan sebuah garnisun. Dan dari situlah aku paham satu hal. Kemerdekaan bukan hanya urusan bambu runcing, tetapi juga kecerdikan. Seorang kawan peta pernah menulisnya. Dan benarlah iya, kemerdekaan tidak dimenangkan oleh mereka yang hanya bersuara kencang, melainkan oleh mereka yang tahu kapan harus diam. Aku memilih diam. Aku memilih bayangan. Setelah proklamasi, Republik ini masih rapuh. Musuh menyusup dari segala penjuru. Pasukan, agen, propaganda, infiltrasi, semuanya berseliweran seperti asap di malam gelap. Dan di tengah kekacauan itu, aku bersama beberapa kawan membangun badan istimewa, Cikal Bakal Intelijen Indonesia. Di sana tidak ada yang benar-benar tidur. Bahkan aku kadang hanya 2 jam sehari. Kepala ini berisi peta rute-rute rahasia, daftar nama agen, kode sandi, dan informasi yang bisa menyelamatkan atau memusnahkan ratusan nyawa. Seorang rekan pernah berkata, "Lubis seperti manusia yang tidak mengenal lelah. Kalau tubuhnya bisa dibuka, mungkin isinya hanya kertas dan kode." Mungkin ia benar. Pada masa itu, aku bukan lagi manusia. Aku mesin Republik. Mesin yang menelan rahasia, memprosesnya dalam kesunyian, dan membuang hasilnya menjadi strategi perang. Aku tidur di lantai, berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain, menghindari intel Belanda. Hidupku hanyalah fragmen-fragmen misi, memutus jalur infiltrasi mata-mata, mengatur kurir dari Jawa ke Sumatera, memetakan kekuatan musuh, menjaga agar rencana TNI tidak bocor. Setiap operasi punya harganya. Kadang aku harus memilih menyelamatkan sekelompok pejuang atau menjaga rahasia operasi yang jauh lebih besar. Dan pilihan seperti itu selalu meninggalkan luka paling lama. Aku pernah berkata pada seorang sahabat, "Kalau aku mati nanti, yang pertama ku bawa ke kubur adalah rahasia." Dan rahasia itu berat, amat berat. Kini aku mengerti, rahasia adalah beban yang tidak pernah ringan, bahkan setelah kemerdekaan. Sejarah mencatat banyak perang, tetapi tidak pernah mencatat seberapa sering seorang pejuang harus berperang melawan bangsanya sendiri. Tragedi hidupku terjadi bukan saat menghadapi Belanda, tetapi ketika Republik mulai membangun dirinya. Saat politik menelan apa saja yang tidak dapat dikendalikan. Sebagai perwira muda, aku kritis, terlalu kritis mungkin. Dan
Kritik dalam suasana republik yang baru berdiri sering dianggap ancaman. Ketegangan politik datang bertubi-tubi. Di masa pergolakan daerah, masa gejolak pasukan, masa tarik-menarik kekuasaan. Namaku terseret dalam pusaran itu. Lalu datang peristiwa 17 Oktober 1952. Pasukan memamerkan kekuatan di depan istana. Sebagian menyebut aku terlibat, sebagian lagi membantah. Tidak ada yang betul-betul tahu, karena politik selalu membungkus fakta dengan kabut. Namun satu hal pasti, sejak hari itu aku berubah dari pahlawan menjadi tersangka. Dan dari tersangka, aku kembali menjadi perwira penting. Lalu turun pangkat dalam politik. Lalu diangkat lagi. Begitu terus. Berulang seperti roda nasib yang diputar oleh tangan-tangan tak terlihat. Ken Conboy menuliskannya tentangku. Lubis adalah tokoh yang terlalu cerdas untuk politiknya sendiri. Mungkin itu benar. Aku tidak pandai berbohong. Tidak pandai bermuka dua. Dalam dunia yang dibangun atas kompromi, aku memilih keteguhan. Dan keteguhan seringkali adalah kelemahan terbesar dalam dunia intelijen. Setelah badai politik, aku menyepi. Republik sudah merdeka, tetapi orang-orangnya belum siap merdeka dari prasangka. Aku tidak ingin menjadi bagian dari ributnya kursi kekuasaan. Aku pernah hidup di dunia di mana bisikan menentukan hidup dan mati. Dunia itu mengajarkan bahwa popularitas hanyalah jebakan. Maka aku menjauh, tidak tampil di koran. Tidak bicara tentang apa yang pernah aku lakukan. Tidak menulis memoir yang membela diri. Tidak merapikan sejarahku yang diretas oleh gosip dan politik. Aku memilih kesunyian yang panjang. Bahkan ketika dunia berubah menjadi orde baru, ketika banyak tokoh revolusi mendapat tempat, namaku tetap tidak muncul. Aku tidak memaksa. Aku juga tidak menagih. Aku tidak menuntut sejarah untuk adil. Mereka yang mengenalku tahu, aku bukan pengejar panggung. Aku adalah pengejar republik. Meski republik jarang mengejarku kembali. Tak banyak yang tahu pergolakan batinku. Tak banyak yang tahu betapa sering aku merasa seluruh hidupku hanyalah serpihan pilihan sulit. Tapi aku tak menyesal. Lebih baik hidup dalam bayangan dengan kehormatan daripada hidup dalam cahaya dengan kebohongan. Aku wafat pada 7 Juli 1993. Diam-diam, tanpa upacara megah, tanpa deretan kamera, tanpa narasi panjang di halaman depan surat kabar. Aku pergi seperti aku hidup, dalam sunyi, dalam bayangan. Aku meninggalkan republik yang sudah jauh berubah, meninggalkan lebih banyak rahasia daripada jawaban. Tetapi aku percaya, suatu hari sejarah akan membuka lembarannya sendiri. Sejarah akan menemukan bahwa di balik banyak kemenangan yang tercatat terang, ada jejak-jejak kecil yang ditulis dengan tinta tak terlihat. Jejak itu milikku. Aku bukan pahlawan. Aku bukan pemberontak. Aku bukan legenda. Aku hanyalah manusia yang memilih jalan sunyi, jalan yang jarang dimengerti orang. Jika republik ini berdiri,
Sebagian kecilnya berdiri di atas informasi-informasi yang kubawa dengan seluruh resiko. Jika kemerdekaan bertahan, sebagian kecilnya bertahan lewat bayangan-bayangan yang bekerja tanpa tanda jasa. Dan kini ketika dunia melupakanku, aku hanya ingin mengucapkan satu kalimat terakhir. Tak semua pejuang harus dikenang dengan patung. Sebagian pejuang justru bekerja agar namanya tidak perlu diingat. Aku Zulkifli Lubis, manusia bayangan Republik, pergi tanpa suara. Tetapi kisahku tetap hidup dalam setiap rahasia yang pernah kujaga demi negeri ini.